Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Ramadhani. Saya dari Prodi Sastra Indonesia dengan NIM 2201755. Baiklah, di pertemuan kali ini saya akan membahas salah satu materi kesusastraan, yaitu tentang teori strukturalisme dan salah satu contoh analisis karya sastranya dalam cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami yang diciptakan oleh A.A. Nafis. Nah, baiklah, kita akan mulai ke pembahasan materinya. Strukturalisme. Secara etimologi, struktur berasal dari kata struktura, berarti bahasa Latin yang berarti bentuk dan bangunan. Asal mula kata ini seperti yang dikemukakan di atas, dapat dilacak dalam Potika Aristoteles. Dalam kaitannya dengan tragedi, lebih khususnya lagu dalam pembicaraan mengenai plot. Konsep plot harus memiliki ciri yang terdiri atas kesatuan, keseluruhan, kebulatan, dan keterjalinan. Theo 1988, 12-134. Perubahan paradigma yang mendasar baru terjadi 25 abad kemudian, yaitu dengan memberikan prioritas terhadap karya sastra itu sendiri. Perkembangan tersebut diawali oleh formalisme Rusia 1915-1930, strukturalisme Prahara 1940-an dan sekitar 1960-an disusul oleh strukturalisme baru di Rusia, Prancis, Inggris, dan gerakan otonomi Jerman, strukturalisme di Belanda, dan strukturalisme di Indonesia melalui kelompok Rawamangun tahun 1960-an. Strukturalisme sebagaimana yang dimulai diperkenalkan tahun 1934 tidak menggunakan nama metode atau teori, sebab di satu pihak teori berarti bidang ilmu pengetahuan tertentu, sedangkan di pihak lain metode berarti prosedur ilmiah yang relatif baku. Pada masa tersebut, strukturalisme terbatas dengan mekanisme antar hubungannya. Oleh karena itu, Robert Scholes 1977 menjelaskan keberadaan strukturalisme menjadi 3 tahap, yaitu sebagai pergeseran paradigma berpikir, sebagai metode, dan sebagai teori. Mekanisme seperti ini merupakan cara yang biasa dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Lalu, kelemahan strukturalisme terletak pada keyakinan yang terlalu berlebihan terhadap otonomi karya sastra. Akibatnya, sejarah dan sosial budaya yang mengitari karya sastra tersebut terabaikan. Melepaskan karya sastra dari latar belakang sosial budaya dan kesejarahannya akan mengakibatkan karya sastra kurang bermakna atau maknanya sangat terbatas. Sedangkan keuntungannya yaitu memegang teguh kelengkapan, keterjalinan, struktur, dan otonomi karya tersebut atau karya sastra tersebut. Selanjutnya, teori strukturalisme dalam karya sastra cerpen Robohnya Surau Kami, yaitu 1. Strukturalisme dinamik yang merupakan pengembangan dari strukturalisme murni atau klasik, tidak berbeda jauh dengan struktural genetik yang melibatkan unsur ekstrinsik dalam sebuah karya sastra itu berupa subjektif dari pengarang, sejarah lingkungan sosial, dan juga tetap sentral penelitian ada pada karya sastra itu. Unsur intrinsik terdapat dalam cerpen itu ialah temanya tentang kurangnya iman seorang manusia, penokohan, tokoh aku merupakan pendengar yang baik, kakek adalah seorang lelaki tua renta yang mengabdikan dirinya kepada surau, namun memiliki tingkat keimanan yang mudah digoyahkan. 3. Ajosidi dikenal sebagai pembual, Haji Soleh merupakan orang yang taat dan patuh menjalankan ibadahnya. Selanjutnya, latar tempat, yaitu secara keseluruhan di lingkungan surau. Latar waktu tidak dijelaskan secara eksplisit, namun terdapat implikasi rentan peristiwa yang ada. Latar sosial yaitu masih menjunjung tinggi nilai-nilai sosial seperti saling tolong-menolong antar sesama. Selanjutnya, alurnya mundur atau flashback. Amanat secara umum yaitu adalah sebagai seorang manusia hendak memiliki iman yang kuat, tetap berada pada jalur agama, dan jangan pernah merasa menjadi orang paling baik dan merasa bahwa apa yang dilakukan benar. 3. Unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen ini. A. Kehidupan sosial A.A. Nafis, yaitu seorang sastrawan budayawan di Indonesia, lahir 17 November 1924 Padang Panjang, Sumatera Barat. Berbeda dengan kebanyakan putra Minangkabau yang senang merantau, A.A. Nafis telah memateri dirinya untuk tetap tinggal di tanah kelahiran. Ia berpendapat bahwa merantau hanyalah soal pindah tempat dan lingkungan, tetapi menentukan keberhasilan tetaplah kreativitas. B. Latar belakang sosial A.A. Nafis merupakan seorang seniman yang memiliki perspektif pemikiran jauh ke depan. Dalam karya ini juga mencerminkan perspektifnya itu.
C. Sejarah. Sehubungan dengan kehidupan sosial dan latar belakang sosial, tema yang muncul dalam karya Nafis biasanya bernafaskan kedaerahan dan keagamaan di sekitar masyarakat Minangkabau. D. Robohnya surau kami ini dimaknai sebagai runtuh dan jatuhnya keimanan manusia terhadap Tuhannya. E. Pengarang ingin memperbaiki pola pikir manusia tentang bagaimana menjalankan perintah Tuhan dengan benar. Artinya, bahwa tidak selamanya dengan sholat, mengaji, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan amal akhirat akan membawa manusia tersebut ke dalam surga tanpa memperdulikan kehidupan lahir di dunia. F. Perasaan pembaca cerpen ini sangat beragam, dari rasa sedih, kecewa, senang, dan sakit hati. Nah, sekian penjelasan tentang teori strukturalisme dan salah satu analisis karyanya. Sampai jumpa di pertemuan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum.